Jawaban intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 271 Pasar. Kemudian yang terhormat kepada guru pamong kami, Bapak Hamid Muslimin. Yang terhormat juga Ibu dan Bapak Guru beserta staf dari SDN 271 Pasar. Kemudian yang saya cintai rekan-rekan pengajar kami. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dan juga berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh keniscayaan Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum forum ini dimulai, saya mohon izin untuk memaparkan susunan rapat pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada sambutan dari kepala sekolah, guru pamong, kemudian ada juga dari dosen pembimbing lapangan, kemudian dari perwakilan mahasiswa kampus Pengajar 6. Kemudian rangkaian yang ketiga ada pemaparan program kerja kampus Pengajar 6, dan yang keempat ada sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir ada penutupan. Oke, baik, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara rapat pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali kegiatan ini diawali dengan sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Sri Bajati MFPD Kampus. Terima kasih kepada semua. Kita boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Pengajar, yang terhormat adik-adik mahasiswa dari kampus Pengajar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka FKKS Campus Pengajar, Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah, FKKS, Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah, jadi antara pihak sekolah dengan pihak kampus Pengajar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, walaupun mungkin ibu dosen pembimbing tidak bisa hadir dan mungkin nanti berupa videonya. Untuk ibu dosen pembimbing nanti mungkin berupa videonya yang akan ditayangkan. Selama di sini hampir sebulan belum. Hampir sebulan. Hampir sebulan di sini alhamdulillah adik-adik dari kampus Pengajar bisa bergabung dengan para bapak ibu guru SDN 271 Pengajar. Dan alhamdulillah juga bisa membantu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah ini. Semoga pengalaman-pengalaman di sekolah ini, adik-adik yang mengikuti kampus Pengajar ini nanti bisa diaplikasikan pada saat nanti tidak terjun ke masyarakat. Walaupun apapun itu nanti kita terjun di bidang apa ya, mungkin kita tidak tahu masa depan, jalur ke depan. Besok saja kita tidak tahu mau seperti apa. Hari besok juga mudah-mudahan kita selalu berdoa ke depannya, mulai besok ke depannya kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik dari hari ini. Dan semoga pengalaman-pengalaman dari adik-adik di sini itu bisa menambah ilmu, juga menjadikan patokannya semacam itu ya. Bukan patokannya, selain menambah ilmu bisa menjadikan pengalaman untuk ke depannya. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru juga terima kasih yang sudah mau membantu, semuanya kan pasti membantunya. Kalau diperlukan insya Allah ya dari mahasiswa, kalau diperlukan asal bicara oleh Ibu kepada Bapak Ibu Guru, pasti Bapak Ibu Guru akan membantu apapun itu bentuknya.
Dan terima kasih mungkin ucapan Pak Guru yang merasa sudah tersentuh oleh adik-adik mahasiswa ini semuanya. Mungkin tidak banyak ini yang disampaikan karena waktu kita mungkin masih banyak materi yang sudah disampaikan supaya tidak terlalu menghabiskan waktu. Bisa sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Pak Guru Sambutan. Selanjutnya sambutan dari dosen Pengembangan Ibu Arastini Widyasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 271 Panhegar Kota Bandung, Ibu Sri Varianti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Fahmi selaku Guru Pamong KM6. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 271 Panhegar. Dan yang saya cintai mahasiswa KM6 serta siswa-siswi sekolah dasar 21 Panhegar. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap maya dalam acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah atau FKS yang pertama. Sebelumnya mohon maaf saya tidak dapat hadir langsung ke sekolah dikarenakan di jadwal yang sama di jam 9.30 ini saya ada kuliah alat mesin pertanian 2 dan sudah berjadwal sebelumnya. Jadi insya Allah nanti saya akan bergabung di perkuliahan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kegiatan kampus mengajar ini sudah berjalan kurang lebih 4 minggu dari sejak dilepas oleh Dikdik itu di tanggal 10 Agustus 2023, kemudian secara serentak ke sekolah ya, di depan pelepasan di tanggal 14 Agustus, dan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan mahasiswa telah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama di minggu 1 yaitu mengisi need assessment sekolah, kemudian minggu kedua itu melakukan coaching klinik pertama, diantaranya menjalani pelatihan teknis AKM. Lalu minggu ketiga mahasiswa melakukan AKM dan alhamdulillah sudah terlaksana di SD Negeri 271 Panhegar dengan hasil yang cukup memuaskan untuk kemampuan literasi dan numerasi. Lalu terakhir di minggu keempat itu mahasiswa sudah melakukan coaching klinik kedua, yaitu perancangan program untuk sekolah dasar, dan alhamdulillah di hari ini kita akan menyelenggarakan FKKS, yaitu Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah, yaitu merupakan forum diskusi yang harus dihadiri oleh mahasiswa, kemudian DPA dan juga pihak sekolah untuk menyepakati program-program kerja yang akan dilakukan mahasiswa selama penugasan. Di minggu kemarin kami sudah melakukan diskusi internal, yaitu kami mencoba mengisikan RAK atau Rencana Aksi Kolaborasi Kampus Mengajar 6 yang sudah kami susun berdasarkan arahan dari tim pusat Kampus Mengajar 6. Ada beberapa program yang nantinya akan dipaparkan oleh mahasiswa KM 6, dan nantinya dokumen RAK atau Rencana Aksi Kolaborasi Kampus Mengajar 6 ini akan dikirimkan ke daerah, yaitu khususnya ke distrik secara hybrid, dan akan ditindaklanjuti oleh dinas. Seperti itu. Jadi tentunya kegiatan yang nantinya dirancang di sekolah ini memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pihak, sehingga saya ucapkan terima kasih pada sekolah yang telah memfasilitasi dan juga mensupport sepenuhnya, sehingga nantinya kegiatan pelaksanaan program itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang diinginkan serta memberikan kemanfaatan bersama. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menempuh FKKS untuk mahasiswa KM 6. Izin nanti saya bergabung di sekitar jam 11 ya, jam 11 setelah saya menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya.
waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum. Oke, selanjutnya sambutan dari Guru Pamo kepada Bapak Presiden Almarhum SPD kami persilakan. Ayuhal masyarakat al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 27 Paketan, kemudian Bapak dan Ibu Guru APU SDN 27 Paketan, dan Bapak teman-teman dari mahasiswi yang itu dari UPI ataupun UNPAD dari kampus mengajar teman ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan yang pertama, mungkin saya memohon izin dari Bapak Ibu semua di sini, mohon izin untuk berbicara di depan sebagai guru kamu. Waktu pertama ketika Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa datang, yang dipanggil itu Bu Syifa. Yang akan diajukan sebagai guru kamu adalah Bu Syifa karena fokus dari KM6 ini dominan di kelas ini. Tetapi Ibu Kepala manggil Pak Mil untuk bergabung, dan ternyata bahwa yang menjadi guru kamu itu yang sudah punya yang IP-nya. Jadi Ibu Kepala Sekolah memandangkan mungkin amanah ini kepada saya untuk menggantikan yang asalnya Bu Syifa, tapi ini hanya di atas kertas saja, karena dalam pelaksanaannya akan ada kolaborasi wali kelas 5 Bu Syifa dengan Bu Lisi selaku mungkin di lapangan akan menjadi guru pokok langsung yang akan menemani atau memberikan waktunya, memberikan bimbingan langsungnya kepada teman-teman. Adapun saya di sini untuk secara administrasi guru kamu dan ikut serta membantu karena di jam pun kebetulan ada di kelas 5. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu Guru, Bu Nina, Ibu Deni, Bu Eli, Ibu Winda, Bu Lia, Bu Citra, dan Bu Enti, dan semuanya yang ada di sini, semuanya yang ada di sini. Ini mohon izin, bukan bermaksud apa-apa karena dan karena kata bulan, ia amanah untuk menjalankan tugas sebagai kamu. Tugas kamu sebetulnya adalah untuk menjembatani antara mahasiswa dengan Bapak dan Ibu Guru dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas-tugasnya untuk memaksimalkan program kerjanya. Karena mungkin secara pribadi ketika dulu ada di posisi teman-teman mahasiswa ingin berharap sekali untuk program-programnya di sekolah yang ditempatkan dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu karena berdasarkan mungkin di sini juga perlu diketahui oleh teman-teman itu. Jadi saya katakan bahwa teman-teman mahasiswa ini jangan khawatir, jangan ragu untuk bertanya karena kami pun di sini sangat menyambut, terlebih misalkan ada program-program yang nantinya akan menjadi inovasi bagi kami, akan ada optimalisasi, ada peningkatan yang ada di kami,
mungkin di kami sedang dalam pembelajarannya atau program-programnya terkesan sudah ada tapi kurang maksimal. Ketika nanti teman-teman mahasiswa masuk di program tersebut bisa dimaksimalkan, dan kami pun di sini sebagai ibu dan bapak guru yang mungkin secara usia lebih dulu tetapi mungkin ada ide-ide inovasi-inovasi yang kekinian yang bisa kita pakai untuk selanjutnya. Jadi program ini bukan hanya sampai Desember saja. Oke, misalkan sampai Desember, tapi ini kami berharap program-program dari teman-teman mahasiswa ini bisa benar-benar diinternalisasikan kepada pembelajaran ataupun teknik dan sebagainya di sekolah kami. Karena besar harapan kami dalam program-program ini bisa memajukan baik itu dari segi peningkatan dari tata cara metode pembelajaran ataupun dari peningkatan kepada siswa-siswi kita menjadi lebih antusias dengan ditawarkannya program-program tersebut yang mungkin bagi kami ini sudah terpikirkan jauh-jauh hari, hanya dalam penerapannya mungkin belum maksimal. Begitupun tadi menyikapi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala dosen, dan betul sekali bahwa mahasiswa di sini berusaha untuk membuat menjalankan program dengan baik dengan adanya mungkin diajar nanti ada nilai. Nah, adapun nilai yang nanti akan diajukan itu menjadi kewenangan pamong atas dasar komunikasi koordinasi saya selaku satu di pamong dengan guru-guru bapak ibu guru di sini. Jadi tidak serta-merta semua kewenangan ada di saya, tapi saya pun akan mengkonfirmasikan nilai-nilai dari teman-teman semua di sini dengan bapak ibu guru yang lain sebagai juga di sini yang menilai atau membimbing, mengkritisi, memberi masukan dalam program-program yang akan dilanjutkan seperti itu. Jadi untuk selama ini dilihat bahwa kami pun sebetulnya bertanya-tanya apa sih program dari mahasiswa itu sebetulnya, dan ada jawaban dari teman-teman bahwa nanti akan dipaparkan. Nah, inilah saatnya pemaparan materi, pemaparan program-program itu yang akan dilaksanakan dan mungkin nanti akan kita diskusikan bersama. Jadi kami memiliki hak kepada teman-teman untuk bertanya, untuk bertanya bagaimana program ini akan dilakukan, kemudian bagaimana teknisnya untuk kemudian ditindaklanjuti yang nantinya akan menghasilkan yang akan dituju ataupun akan ada hambatan-hambatan yang perlu juga didiskusikan agar ada solusi. Mungkin arahnya ke sana. Jadi kami di sini sangat menyadari dan saya pun secara pribadi mengucapkan terima kasih juga telah bisa dengan sebuah ini dari teman-teman pun terlihat semangatnya, supportnya juga banyak, dan kami pun di sini tidak akan ragu-ragu untuk memberikan sebenarnya saran dan mohon jangan sungkan-sungkan, jangan hanya misalkan berani ke bawah saja, misalkan banyak komunikasi ke guru, ke ibu bapak guru yang lain pun jangan dibedakan seperti itu, karena sama. Mungkin kiranya hanya demikian, karena ini menjadi secara pribadi podium kami pertama jadi deg-degan, kita dipayungkan. Benar-benar bahwa berbaca-baca. Haturnuhun, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih atas sambutan luar biasanya. Kemudian sambutan terakhir dari perwakilan kampus ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Kepala Sekolah SD 271 Panghedar, Ibu Ibadah SPD. Yang saya hormati DPL Mahasiswa Kampus Pengajar 6 SD 271 Panghedar, Ibu Asri Widyasakti STP MENY. Dan yang saya hormati Guru Pokok Mahasiswa Kampus Pengajar 6 SD 271 Panghedar, Bapak Fahmi Muslimin Al-Makomi SPD. Yang saya hormati segenap jajaran guru dan staf SD 271 Panghedar, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Kampus Pengajar 6 SDN 271 Panghedar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Pajajaran yang pada kesempatan ini akan melaksanakan program MBKM dari Kemendikbud-Ristek, yaitu Kampus Pengajar di SDN 271 Panghedar. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu 3-nya dari Universitas Pendidikan Indonesia dan 2-nya dari Universitas Pajajaran. Insya Allah, program Kampus Pengajar ini dilaksanakan selama 16 minggu, yaitu dimulai dari 14 Agustus 2023 sampai nanti 1 Desember 2023. Saya selaku perwakilan dari kelompok mewakili rekan-rekan Kamda mengucapkan terima kasih yang tiada terkira atas kesempatan yang diberikan, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah beserta para guru dan jajaran staf yang menerima baik kami sejak awal kedatangan kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa perihal mengenai program kerja kami di sini. Sekaligus secara tidak langsung ingin bersilaturahmi dengan warga sekolah. Pada hakikatnya, program kerja Kampus Pengajar yang kami laksanakan merupakan bagian dari cara kami meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, khususnya di kelas 5 yang akan mengikuti AMBK nanti. Kami berharap kegiatan Kampus Pengajar ini dapat bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran di sekolah pada umumnya dan pembelajaran bagi kami pada khususnya. Kami menyadari sebaik apapun kegiatan Kampus Pengajar kami pasti memiliki kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran Bapak Ibu Guru kami sangat harapkan sebagai masukan bagi kami. Selain itu, kerjasama antara semua pihak dalam hal ini sangat kami harapkan sehingga kegiatan kami nanti dapat berjalan secara maksimal. Sekian dari saya mewakili rekan-rekan Kampus Pengajar 6 SD 271 Panghedar mengucapkan terima kasih yang tiada terkira. Bila mana ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang lanjut saja perkenalan teteh-teteh dari Kampus Pengajar 6. Yang pertama ada saya sendiri, Azhar Dilalu dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang lagi di semester 7. Selanjutnya ada saya Farah Sabila Febriani, juga dari jurusan PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru semester 7 juga. Selanjutnya di sini ada Naura Latifah Jayadi dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru juga jurusan PGSD semester 7. Selanjutnya di sini ada Tren Nazwa Alifah dari Universitas Pajajaran jurusan Sastra Indonesia semester 5. Dan satu lagi ada Tren Syifa Henry Azhara dari Universitas Pajajaran jurusan Sastra Indonesia semester 5. Mungkin sekian perkenalan dari kelompok kami, dikembalikan lagi kepada Tren Naura. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan rangkaian berikutnya, yaitu adalah pemaparan program kerja Kampus Pengajar 6 yang akan disampaikan oleh saya dan juga rekan saya. Kepadanya kami persilakan. Oke. Masuk aja di sini mungkin saya akan menjelaskan apa itu Kampus Pengajar. Mungkin sudah banyak beredar kabar kalau kami ini mahasiswa dari Kampus Pengajar. Dan mungkin masih banyak ibu dan bapak guru yang baru pertama kali mendengar istilah Kampus Pengajar itu apa. Jadi program Kampus Pengajar itu sebenarnya adalah program langsung dari Kemendikbud-Ristek yang dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim. Di sini juga Kampus Pengajarnya yang kami laksanakan sekarang ini sudah memasuki
memasuki angkatan ke-6 gitu ya. Jadi bukan kali pertama kita dilaksanakan. Dan di sini program kampus mengajar merupakan salah satu program flagship dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek. Program kampus mengajar ini adalah program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan juga menengah. Kemudian program kampus mengajar ini menyasar sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan untuk peningkatan literasi dan juga numerasi di satuan pendidikan dasar berdasarkan hasil asesmen nasional berbasis komputer pada tahun 2021. Oleh karena itu, SDM 271 Merdeka ini terpilih menjadi salah satu dari banyaknya rekomendasi sekolah di seluruh Indonesia dari Kemendikbudristek gitu. Maka dari itu kami juga mahasiswa di sini telah mengikuti berbagai seleksi gitu ya untuk bisa bergabung dalam program gitu. Terus untuk tujuan kampus ini atau kampus mengajar ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada siswa di satuan pendidikan dasar, dan ini melalui dua langkah gitu ya. Pertama ada peningkatan nilai hasil ANBK-nya, kemudian ada juga peningkatan hasil asesmen kompetensi minimum yang pretestnya sudah kita laksanakan di minggu lalu gitu. Jadi dengan tujuan yang pertama ini kita fokuskan di kelas 5. Kemudian untuk tujuan yang keduanya ada peningkatan keterampilan dan penguatan karakter siswa di satuan pendidikan dasar dan juga menengah. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai kampus mengajar. Selanjutnya mengenai program kerja yang lebih detail, saya lanjutkan, saya berikan selanjutnya kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya ingin menyebutkan beberapa bagian mengenai program kerja yang akan kami laksanakan selama di SDN 271 Merdeka Kota Bandung. Nah, di sini tuh kita lebih mengutamakan program kerja itu literasi dan numerasi, dan juga ada sustainable development goals yang tujuannya itu melestarikan lingkungan atau mitigasi perubahan iklim yang nanti kelima ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Nah, yang ketiga itu adaptasi teknologi yang dimana kita mengajarkan sebuah pengetahuan dari digital, menggunakan digital, dan yang keempat ada administrasi sekolah, yang kelima ada buku bacaan berbentuk. Nah, yang dimana waktu kemarin kita sudah melaksanakan PDS AKM yang mungkin sebelumnya kami juga dari rekan-rekan kampus mengajar ingin berterima kasih kepada rekan-rekan guru dan staf di sekolah ini sudah menyediakan perangkat yang untuk kami laksanakan kepada siswa-siswi kelas 5, yang dimana kita jadi bisa mendapatkan hasil atau data dari hasil AKM yang sudah kami laksanakan di kelas 5 ini, yang dimana kami mendapatkan hasil nilai jawaban yang benar di materi numerasi itu 38% dan di literasi 51%. Nah, dengan hasil pretest ini, semoga dengan adanya program kerja kami yang akan kami laksanakan itu dapat meningkat hasil AKM pretest ini dengan melaksanakan program yang kami akan jalankan. Nah, nanti itu akan ada AKM yang kedua, yaitu proses AKM. Nah, semoga dengan adanya pada nanti proses AKM itu dapat meningkat persennya di mana jawaban benar numerasi dan literasi. Mungkin untuk program-program yang detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, ini merupakan program kerja dari literasi dan numerasi. Kami memiliki 3 program literasi dan 2 program numerasi. Yang pertama adalah baru, yaitu membaca nyaring. Jadi mahasiswa di sini berperan sebagai storyteller. Kami akan menceritakan cerita membacanya dengan nyaring kepada siswa kelas 2. Nah, nanti siswa kelas 2 ini akan menyimak cerita yang kita sampaikan dan akan menjawab pertanyaan seputar cerita. Dari program ini diharapkan siswa kelas 2 akan menambah kosakata baru dan pemahaman dari kosakata tersebut, juga konteks isi cerita. Yang kedua itu
ada bukena, yaitu membuat cerpen lalu membacanya. Ini diperuntukkan untuk kelas 5. Jadi, kalau kita akan mengadakan 3 pertemuan, yang pertama itu kita akan melakukan sosialisasi mengenai cerpen, bagaimana itu membuat cerpen dan sebagainya. Pertemuan kedua itu adalah membuat cerpen, dan pertemuan ketiga adalah membaca cerpen yang telah dibuat. Dari cerpen terbaik ini, kita akan memberikan reward itu, kita akan memajang cerpen yang telah dibuat itu ke mading. Nah, mading ini adalah mading tema, jadi setiap bulannya itu kami akan membuat mading dengan tema yang berbeda-beda. Nanti di sisi mading itu ada juga karya-karya siswa. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan wali kelas mengenai karya apa yang mungkin harus dibuat oleh siswa. Selanjutnya ada ular tangga numerasi. Jadi ini untuk kelas 5. Ini itu jadi mereka akan memainkan permainan secara berkelompok dan nanti itu menggunakan ular tangga besar yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Nanti mereka akan mendapatkan soal numerasi yang sudah kami cocokkan terlebih dahulu. Materi kelas 5 ini sudah sampai mana. Nah, selanjutnya ada dadu numerasi. Dadu numerasi ini untuk kelas 2 dan konsepnya itu kurang lebih sama ya kayak ular tangga numerasi. Namun ini hanya menggunakan dadu saja. Kami juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan wali kelas 2 sudah sejauh manakah materi numerasi yang telah dipelajari oleh kelas 2. Selanjutnya ada program kerja di bagian adaptasi teknologi. Untuk di program kerja adaptasi teknologi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada film pendek yang sasarannya itu ke kelas rendah, di mana kita sebagai mahasiswa ini memberi fasilitas bahwa kita memakai suatu platform namanya Edpuzzle. Di Edpuzzle itu kita bisa menonton film, tapi bisa disisipkan pertanyaan di tengah filmnya atau di akhir filmnya sehingga siswa itu tidak hanya menonton film tetapi juga bisa berinteraksi sama kita melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di film tersebut. Selanjutnya ada program kerja yaitu belajar tanpa. Sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan wali kelas 5 dan melihat buku-buku pelajaran kelas 5 itu ternyata ada di salah satu mata pelajaran bahasa Indonesia bab 7 itu ada pelajaran mengenai pembuatan infografis secara multimedia atau secara digital. Jadi di sini kita ingin mengajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak kelas 5 bagaimana sih cara membuat infografis secara digital, bukan hanya yang seperti biasa kayak membuatnya dari karton atau dari telkom dan lain sebagainya. Jadi kita ingin memberikan ilmu yang kita punya melalui belajar dari sampah ini. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada program kerja di bagian buku bacaan berbentuk. Di sini program kerjanya yaitu mendistribusikan buku bacaan ke pojok kelas. Sejauh pengamatan kami selama kita melakukan observasi, kita melihat banyak sekali pojok bacaan buku di kelas masing-masing, tetapi masih melihat bahwa buku-bukunya itu belum ada atau belum layak untuk maksudnya seperti bukan buku bacaan yang semestinya. Dan kita juga melihat dari perpustakaan ternyata banyak sekali buku-buku bacaan yang bagus dari genre pengetahuan umum, religi, sains, ilmu sosial dan lain sebagainya. Jadi kami ingin buku-buku di perpustakaan itu bukan hanya menumpuk di perpustakaan, tetapi ingin diberikan di pojok-pojok bacaan kelas yang sudah tersedia. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah administrasi sekolah. Dalam administrasi sekolah kami membuat program kita yang mana merupakan akronim dari gerakan mengelola perpustakaan kita. Ini merupakan program kerja yang sudah berjalan dan sedang berjalan. Kami sudah melakukan pengelompokan buku, kami juga sudah mengikuti buku. Harapannya nanti perpustakaan dapat digunakan dan bisa menjadi tempat yang nyaman bagi kita untuk membaca buku. Selanjutnya merupakan pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Kami berencana untuk menempelkan stiker jalur evakuasi karena sejauh dari yang kami lihat belum ada stiker jalur evakuasi yang nanti gunanya akan menjadi petunjuk arah untuk jalur evakuasi jika amit-amit terjadi bencana di sekolah. Lalu selanjutnya merupakan simulasi gempa. Kami rencananya ingin mengundang BPBD Kota BPBD Provinsi Jawa Barat
yang mana nanti akan melakukan pematerian juga simulasi gempa untuk seluruh murid di sekolah ini. Sekian dari selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah pemaparan program kerja kami telah selesai. Maka lanjut ke rangkaian acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang bertanya di tempat. Izin bertanya untuk buku, ini kan sebenarnya fokusnya di kelas 2 dan di kelas 5 dan ada juga membaca kali di kelas 2. Nah, itu apakah hanya di kelas 5 dan di kelas 2 saja atau misalkan ada program-program yang bisa dilaksanakan di kelas 5 juga? Barangkali nanti ada ya, pokoknya ada pertanyaan jadi biar juga ya gitu, jadi biar ada kelas saya ada nggak ya, jadi tidak bisa yang terutama dari orang tua. Mungkin di tahun yang dulu mungkin ada dari Bapak Ibu lain ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Dari sini tidak ada pertanyaan, hanya sekedar menanggapi saja tadi ada informasi dari ketika mahasiswa yang menyampaikan bahwa pojok baca itu tidak berfungsi, ya, seperti apa lain pojok baca. Nah, mungkin ini hanya sekedar apa ya, pembelaan dari kami, gitu ya. Karena apa? Karena tugas pokok kami adalah sekedar mengajar, ya. Tugas pokok kami mengajar di sini. Nah, biasanya untuk pemisahan buku dari termasuk apapun jenisnya, buku itu kan ada pengetahuan khusus. Karena di sini kami tidak ada pengetahuan khusus. Jadi ketika buku dalam bahasa Jerman yang penting salah wajar, ini. Karena apa? Karena ketika kami menyusun buku, takutnya nanti mengganggu pelajaran juga. Jadi mohon bantuannya nanti kepada adik-adik mahasiswa bisa ikut berkolaborasi dengan kami, bisa nanti mengarahkan siswa-siswa kami juga. Mudah-mudahan ke depan pojok baca di kelas-kelas yang ada di Indonesia ini semakin berfungsi sesuai dengan apa separuh itu. Terima kasih ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang terakhir banyak bunga pengenalan stiker yang ketika terjadi bencana ya, yang mungkin harus dipersiapkan itu ini sensitif. Apakah memang pengenalan stiker itu sudah diamankan sama kakak sebelumnya atau memang harus dari sekolah yang menyiapkan dan sebagainya lainnya gitu. Dan kira-kira untuk pengenalan seperti itu agendanya di minggu berapa? Soalnya kan mungkin kalau yang namanya mental kayak gitu kan waktu itu pernah pengecekannya yang kaki itu lama-kelamaan sudah. Terus kita nggak pada mental stiker, kita juga ada yang panah lama-kelamaan begitu gitu. Namanya juga anak-anak yang nggak mungkin semuanya ada yang abadi. Dan terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi untuk pertanyaannya.
Terima kasih Andre. Ibu nyambung yang Pak Ali sampaikan, yang betul kita kan, mumpung gitu ya. Jadi adik mumpung nih. Kan adik-adik di sini kita sampai bulan Desember ya. Mungkin itu banyak program yang harus diselesaikan. Nah, di samping menyelesaikan program-program yang harus dijalankan, Ibu mohon bantuannya ya. Untuk Ibu usahaan yang Pak Ali sampaikan tadi, tolong sedikit-sedikit dihapuskannya dengan adanya program tersebut dilakukan terus. Dan memang rencana itu perpustakaannya itu bukan perpustakaannya karena sudah ada tempat yang ada di ruang guru itu misalnya pindah kasar, tapi sampai sekarang belum tempat. Lalu sekarang kan anak-anak juga dipadatkan karena ada perbaikan tempat itu. Jadi nanti kalau mungkin sudah pekerjaan sudah sedikit berkurang lah, baik dari Bapak Ibu guru semuanya sudah terlalu pakai seperti sekarang. Pada waktu kami akan memindahkan lemari besi yang di bawah itu ke atas, jadi dulu fokus di ruang atas semua perpustakaan. Nah kalau nanti adik-adik membantu ya mungkin dalam hal memilah-milahnya, nah lumayan itu memilah-milah bukan pekerjaan yang mudah, waktu memilah-milah buku cerita tentang apa, tentang isi dan lain, ada yang tentang isi, ada juga tentang pengetahuan, cerita juga macam-macam. Nah tolong dipilah-pilah nanti dikelompokkan, jadi menyusun itu per kelompok, ini tentang fisiknya, ini tentang pengetahuannya, tentang IPA-nya, di sini kontennya tentang matematika kan ada yang memelatih seperti itu. Jadi itu Ibu mohon bantuan sekali, mudah-mudahan bisa terrealisasi sampai waktunya selesai di sini. Sudah untuk pojok baca, Ibu lihat ada di kelas apa kali ya? Kelas kami, ada sudah cepat mana? Kan? Juga ada teman karena ditekankan karena apa wilayah. Emang Buya ini saya pribadi nanti dapat kita ada beberapa wilayah. Kita dengan alam jadi emang kita di sesuatu itu dilaksanakan secara spontan masih malah jadi yang ada itu karena oh ya, nah ini untuk pojok baca itu dari pihak kelurahan. Jadi pihak kelurahan mendirikan karena dari kelurahan Kelvin maka kemudian itu sekolahnya cuma satu, sekolah D211 Bangil, beda dengan kelurahan Cipadu Kulon ya. Ada 258, ada 105, ada kemudian kalau jadi banyak sekolahnya. Kalau bukan berarti sekolahnya ini aja. Jadi kalau itu pojok bacanya diperbaiki lah istilahnya, bisa diperbaiki gitu, dikembangkan kembali. Jadi insya Allah itu ngobrol dengan kelurahan dan kelurahan. Jadi kalau nanti ada waktu juga yang ini, adik-adik nanti bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, kita menata dulu lah, menata dulu yang sedikit. Itu kan kalau kita sedikit sudah dipojok, kita tata sebaik mungkin. Nanti bukunya juga nggak usah terlalu banyak, 30-40 buku, jadi tidak mau bahas taksi gitu. Kalau ada buku taksi, nah nanti buku tentang satu itu rata-rata 12-30. Jadi kita menyediakan 30-40 buku. Dengan beberapa itu bisa disiapkan. Itu kalau kita ada monitoring dari kelurahan, kita sudah punya beberapa. Walaupun tidak di semua kelas, misalkan ada di atas 2 kelas, tidak apa-apa nih. Tidak perlu semua kelas, kalau kelasnya tidak memungkinkan, tapi kalau bisa ya semua kelas ada, jadi sudah sangat ya. Bapak Ibu guru. Terus ada lagi, apakah ini nanti ke kelas? Nanti ini sampai nanti. Mungkin itu dari Ibu sekian. Terima kasih ya. Baik, mungkin di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Siva dulu mengenai program yang dilaksanakan di kelas lain juga. Nah, mungkin di FKKS ini kita akan berkoordinasi lagi dengan rekan-rekan kampus pengajar dan juga guru-guru dari kelas tinggi maupun kelas rendah dengan ketersediaan program kerja kami, yang dimana pastinya kan apabila kita melaksanakan program di satu kelas saja pasti nanti ada
siswa yang mungkin merasa mau ikutan atau mau merasakan apa yang sedang dijalani sama kelas yang mungkin awalnya kita hanya menuju di kelas tersebut. Nah, mungkin itu akan nanti kita koordinasi lagi sama wali kelas dan rekan-rekan kamu pengajar lainnya. Mungkin itu sih, masih kita koordinasi lagi. Mungkin untuk contoh salah satu program kerja yang bisa kita sampaikan ke semua kelas tinggi maupun kelas rendah, yaitu salah satunya mading bertema itu. Jadi nanti kita bakalan habis sekolah FKKS ini mungkin di minggu depan kita bakalan datang ke kelas-kelas buat koordinasi sama wali kelas bagaimana baiknya mading ini apa dilaksanainnya, apa sih yang mau kita taruh di mading itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, ingin menjawab Buat Juli mengenai penegakan stiker, itu sebenarnya dari BPBD sendiri tidak dikenakan biaya apapun karena memang sudah ada programnya untuk sekolah-sekolah dan pendidikan stiker juga sebenarnya itu sudah ada programnya sendiri dari pihak mereka. Terus kemudian kalau misalkan untuk agendanya kapan, waktunya kapan, itu mungkin bisa diselenggarakan dengan kegiatan simulasinya gitu. Jadi sebelum ada simulasi ada penetraan. Jadi ketika simulasi sudah ada penanda untuk jalur evakuasi atau titik kumpulnya di mana. Kemudian kalau misalkan untuk pembelajaran kelas itu kebetulan kan adik mengagendakannya di kelas 5A dan kebetulan juga karena program kami ini kan difokuskan untuk peningkatan literasi dan jadi dalam seminggu ada sekitar 2 hari atau 2 kali itu masuk ke kelas untuk menggantikan kualitasnya atau menemani kualitas untuk mengajar. Nah, perkembangannya sudah berjalan bagi pelaksanaan. Kalian sudah memilah-milah buku dan menghitung jumlah buku tema. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Baik, mungkin sesi pertanyaannya ini saya cukupkan. Baik, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab ini sebelum saya tutup kegiatan forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Jika dalam membacakan susunan kegiatan maupun saat pemaparan program kami terdapat kekeliruan baik kalimat, ucapan maupun tingkah laku kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini karena waktu waktunya untuk kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten? Selesai. Iya. Oh iya, barangkali bisa didokumentasikan ya Galuh. Mohon maaf Ibu. Oh iya. Mangga persiapkan. Bersama kami. Bu dokumentasi dulu ya Bu. Mana ibunya? Gini maksudnya diredupin. Mahasiswanya ada di mana nanti? Mau di dalam ruangan apa mau di dalam ruangan? Atau lain kayak gitu di screenshot kita jadi Screenshot. Tapi Bapak Ibu kalau nggak bubar ya, Ibu ada yang mau disampaikan dulu kepada kalau ada kalau mau minta bajunya beda sendiri.
Recordingnya barangkali bisa di stop dulu, Galuh. Iya, Bu. Recordingnya bisa di Oh, stop iya. dulu. Recordingnya.